penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo, 290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. Ya, benar ya Pak? 290 juta penduduk Indonesia kemungkinan besar, saya yakin, ikut menghimbau kepada Bapak Prabowo agar mempergunakan kewenangannya untuk mencegah anak ibu ini masuk ke tiang gantungan. Terima kasih Bapak Prabowo. Ada pertanyaan silakan. Ya, Pak, mungkin boleh disampaikan. Siapa namanya? Namamu siapa? Gerald dari Tribun. Oke. Gerald Tribun, silakan. Ya, Bang, mungkin boleh disampaikan dalam persidangan kemarin itu yang memberatkan akhirnya Fandi ini ikut dituntut mati. Apa sih sebenarnya kalau dari fakta persidangan kemarin? Boleh disampaikan ulang? Secara fakta yang memberatkan sih hanya turut serta, artinya mereka menganggap di pasal itu kolektif kolegial, gitu. Artinya mufakatan jahat, itu saja. Dari segi lain tidak. Nah, karena memang di kapal itu udah ikut seolah-olah bersama-sama, berkolaborasi untuk melakukan kejahatan itu. Itu aja sudut pandang daripada jaksa. Artinya dianggap sebagai jaringan juga gitu ya? Iya. Dan jangan heran dalam setiap dalam BAP itu sering dalam berbagai kasus terdakwa itu membuat pengakuan yang dia tidak mengerti. Ya, sering dalam berbagai kasus terdakwa itu atau tersangka itu membuat pengakuan yang dia sendiri tidak ngerti. Ya, saya melihat di dalam BAP-nya ada pengakuan udah istilah hukum. Yang saya nggak yakin Fandi ngerti itu. Pakai istilah-istilah hukum. Pakai istilah, apakah saudara melakukan permufakatan jahat? Mana ngerti seorang ABK apa itu permufakatan jahat? Itu sudah biasa itu bahwa dalam BAP seseorang akhirnya mengatakan ya sesuai dengan pertanyaan penyidik. Ya, itu sudah saya alami dalam ratusan kasus. Ya, artinya apapun isi BAP bukan itu yang jadi patokan. Tapi dari segi ini 2 ton narkoba, ya, baru kenal kapten 1 Mei 2025, berangkat 2 Mei, ya, habis itu baru nginap di hotel dulu, baru tanggal 13 Mei berangkat, naik kapal, 18 di tengah laut, kapal nelayan masuk, yang semua adalah orang Thailand, semuanya ada orang Thailand. Ini orang ngerti juga Thailand nggak kan? Kaptennya aja baru kenal. Dari situ sudah jelas bahwa secara logika hukum itu jelas-jelas tidak ada unsur, tidak terbukti unsur bahwa dia adalah pelaku. Silakan pertanyaan lagi. Ya, silakan dari mana? Saya Nancy dari online Indonesia. Coba? Indonesia News online. Oke. Tadi Ibu Fandi mengatakan katanya kapal kargo waktu tanda tangan kontrak. Tapi kuasa hukum mengatakan kapal tanker. 1. 2, ini rute kapal kemana Pak? Terus bendera waktu kontrak itu sign agreement-nya apa? Dari negara mana? Rutenya kapal tersebut juga kemana? Pastinya. Terus setahu saya Karimun ini banyak Pak penyelundupan seperti itu. Kalau untuk narkoba ini 2 ton memang besar Pak ya. Tapi di sana itu banyak, baik bensin, solar dan segala macam itu setahu saya dalam saya pernah ke sana. Oke. Itu bagaimana kondisi untuk pemerintah menanggapi banyak penyelundupan. Oke. Sebelum dijawab, ini memang bukan penyelundupan untuk masuk ke Indonesia yang saya baca. Ini tujuannya saya baca dari Thailand ke Filipina. Cuma hanya lewat doang Tanjung Karimun. Jadi bukan untuk konsumsi Indonesia. Silakan pertanyaan lain, jawaban lain. Jadi begini, memang di kontrak itu tidak kapal itu, tapi diajak kapten itu langsung ke kapal itu itu ada muatan itu. Jadi perusahaan Sea Dragon ini banyak kapalnya. Kalau saya lihat di situ banyak. Jadi mungkin saat kapal yang belum siap ini dialihkan dulu ke kapal ini yang itu dia. Itu kan BAP-nya juga begitu. Orang dari Mr. Pong dari Thailand, kepercayaan di kapal itu dan kapten Samosir. Tapi di sepanjang Karimun dan ke Pulau Kepri ya Mas Kepri itu
gini loh, Karimun itu nggak ada kaitan dengan kita. Iya. Karena ini memang kapal berbendera Thailand, tujuannya mau ke Filipina cuma lewat doang. Iya. Jadi nggak ada kaitannya dengan tindak pidana di Karimun segala macam. Memang tujuannya bukan ke Indonesia. Ya, itu kira-kira. Ya, cuma lewat doang ya sial ketangkap. Yang lain? Bapak. Hah? Dari mana? Dari Raja Petro, media online Pak. Saya laporan menanyakan mengenai pengacara apa yang akan dilakukan ke depan untuk peradilan ke depan dari pengacara sendiri mendampingi klien Bapak dan Pak Hotman juga. Itu pertama. Kedua, ini Pandi tamat dari Akademi Pelayaran untuk Aceh Bu. Bisa disebutkan nggak namanya? Ya Bu, itu aja sudah. Ibu, nama pelayaran, nanti saya jawab yang lain. Nama pelayarannya Malahayati. Malahayati. Sudah pernah bekerja di kapal di Indonesia, gajinya 2,5 juta, begitu ya? Iya. Untuk lokal. Baru pertama kali ini ke luar Thailand, negeri ya? iya. Ya, kapal berbendera asing. Ya, silakan yang lain. Jadi jadwal selanjutnya Senin kita dalam persidangan untuk memberikan pledoi kita untuk pembelaan. Senin depan. Iya. Ini hari Jumat. Jadi kami berharap dengan adanya media ini mudah-mudahan Ibu Majelis Hakim bisa mendengar daripada apa yang kami tuangkan di dalam pledoi kami. Kalau dari saya, apapun bisa tercantum dalam BAP. Kita udah tahu itu. Itu sudah bukan rahasia umum itu. Ya, apapun bisa dicantumkan oleh penyidik dalam BAP. Dan orang-orang awam ini yang menengah ke bawah, ya, yang dari kalangan relatif ekonomi pas-pasan, yang tidak sanggup membayar pengacara seperti kami-kami ini yang punya nyali, ya akhirnya dia main tanda tangan aja. Jadi jangan langsung percaya kalau apa pengakuan di BAP itulah yang benar, ya. Dan kami sampaikan, boleh tanya ke orang tua, kami lawyer yang dari kantor saya, Salman Sirait, ID Prasetyo, sampai saat ini kami tidak dibayar. Boleh ditanya? Ya. Memang Iya. kami. Jadi yuk kantor Medan ya. Iya. Oke, jadi Dan tidak dibayar. Sirait. Ya, oke. Ini kaptennya Samosir, jangan-jangan ipar lu bukan. Chief officernya juga saya dengar Tambunan. Iya. Wah ini, sorry ya, maaf ini gang Batak nih. Oke, jadi itu tadi ya. Oke, silakan ada lagi? Pak izin Bapak. Ya silakan. Ini dari mana Pak? Saya dari Serikat Pekerjanya Pak, Serikat Pekerja Pelaut. Oh pelaut, oke silakan. Terima kasih Bang Hotman. Terlepas perkenalan saya Sofyan, Ketua Umum Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia di Tanjung Priok. Terlepas tadi informasi dari Bapak tadi bahwa kasusnya bermula dari pelawan karena maka dihukum. Tapi kalau saya menilai cara opini saya, Foto. kasus ini berawal ketika terjadi illegal transshipment di tengah laut. Ya, Kalau kapal ini secara normal muat dan bukan muatnya di pelabuhan, itu akan ada namanya cargo manifest. ya, Dan kapten tidak bisa dijerat dengan pasal 137 Undang-Undang Pelayaran, di mana kapten tidak mengetahui isi muatan. Tetapi karena kapal ini illegal transshipment, jadi kita tidak bisa menembak kapten. Kemudian di laut itu, Bang Hotman, ada hierarki operasional kapal. ya, Yang pertama itu adalah ship owner atau ship operator. Yang kedua itu adalah nakoda. Yang ketiga itu molem 1 atau perwiranya. Yang keempat baru ABK atau bawahan. Nah, Pandi ini di bawah. Jadi tidak masuk akal kalau Pandi dituntut maksimum sama dengan yang lain. benar. Dari itu aja udah salah. Nah, Dari itu aja udah salah maksimum, ya. Ya, betul. Kalaupun misalnya, itu paling-paling turut serta. nah itu serta Paling-paling turut serta yang hukumannya nggak mungkin hukuman mati. Ya, betul. Itu aja udah salah ya. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian Bapak lebih pintar dari pengacara sih. Kita belajar hukum juga. Nah, kemudian Ya. Pak, perlu kita peran kami di sini Pak. Kami juga saat ini tolong Bapak-bapak, tolong bantu kami juga dengan Pak Hotman bahwa kami ada bikin petisi untuk penolak Pak menganggap ini pengadilan sesat untuknya Pandi Ramadan ini. Tolong bantu viralkan, moga ini bisa membantu atau membuka hati nurani hakim yang mana. Nah, itu satu yang bisa saya sampaikan Pak Hotman. Terima kasih dukungan dari Ikatan. Saksi Pak, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Bapak mantan awak kapal nih. Siap, Kapten Pak. Hah? Kapten. Udah berapa kali berhenti di tengah laut masukin muatan? Kita normal Pak. Jadi pelabuhan. Oke, masih ada?
Saya kira udah cukup, sudah jelas, ya. Kalau ada yang mau personal interview juga boleh, ya. Silakan mau interview lagi, silakan. Oke. Demikianlah acara hari ini. Yang mau interview langsung dengan pengacaranya atau dengan ibunya secara private silakan, tapi di sini aja, ya mau, ya, daripada nanti dicegat kemana-mana. Silakan. Yang ada gosip infotainment, no. Silakan, ya. Oke. Lu mata lu kok gua melulu. Bang Wan, saya juga ada bantu nih, mungkin nih. Ya. Bantu kami, saya juga bantu bikin pledoi bersih. Kenapa Bapak nggak bawa anggotanya hari Senin di persidangan, ya? Biar seru, ya? Ke pengacaranya, Pak. Ya. Ya. Berbasis hukum maritim internasional, Pak, ya. Ya. Jadi terima kasih kita ucapkan ini timnya nih, inilah semua tim Hotman 911, ya. Ini semua tim Hotman 911 ini, ada Saskia di sini yang sudah repot, Yasmin. si cantik, ya, siapa? Yasmin. Yasmin, ada ini semua tim Hotman 911 dari berbagai kota nih kumpul di sini, ya. Yang kalau macam-macam kita akan terus melawan, ya. Oke. Ya. Gak mau gua gantian. Apa? Mau konsultasi pribadi. Lu nanya gua atau nanya siapa sih? Ya silakan, ya. Bukan, ya. Nanya gosip selebriti nih semuanya. Ya foto dulu kita. Foto. Masuk jadi. Ya. Aku mau ngomong nih, ngomong. Ya. Ya, yuk. Yuk ngomong ya. Bikin video. Salam Hotman 911. Kami seluruh pengacara dari Hotman 911 dari berbagai kota siap memberikan bantuan kepada keluarga terdakwa Fandi yang di sini hadir orang tuanya yang dituntut hukuman mati oleh jaksa di Pengadilan Negeri Batam. Hotman 911 akan terus memantau dan memberikan bantuan maksimum bekerjasama dengan tim pengacara dari Medan, Pasirai dan Edi Prasetyo, ya. Salam Hotman 911 dan program kami berikutnya adalah banyaknya kasus korban malah menjadi tersangka. Korban perampokan ada bapak-bapak kebunnya mau dirampok malah dia jadi tersangka. Sekarang ada viral di Medan ada korban memukul maling malah korban pencurian ini yang jadi tersangka, malingnya nggak jadi tersangka. Itulah keadaan kita sekarang ini, dan kalau bukan rakyat Indonesia yang sama-sama berjuang, siapa lagi? Jadi kami memohon kepada 280 juta penduduk Indonesia, mungkin sudah 300 juta, kalau ada ketidakadilan seperti itu,